Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam renungan harian HKBP Jalan Lurah pada hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2020, kita akan mengawali hari ini dengan berserah kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan renungan harian pada hari ini yaitu dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bahasa Batak, bahen mat jabbar pitu manang walu halak, aidang dibotoho manang jiadia ro tu atas tanoon. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam menjalani kehidupan ini kita sering memusatkan hidup kita kepada manusia dan dunia, kepada diri kita dan kepada dunia ini, sehingga Raja Salomo menasehatkan sebuah nasihat hikmat kepada orang yang percaya kepada Tuhan, bahwasanya kita dipanggil untuk memusatkan hidup kita hanya kepada Tuhan, berpusat kepada Allah dan berpusat kepada Tuhan. Karena ketika kita memusatkan hidup kita kepada kemanusiaan kita, maka akan banyak hal yang terjadi kepada kehidupan kita. Kita mungkin akan sering bersungut-sungut, kita mungkin akan sering dalam hidup kita merasa bahwa apa yang ada pada kita ini tidak akan pernah sempurna dan tidak pernah diperlengkapi oleh Allah. Tapi manusia yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan, ya manusia yang memusatkan hidupnya kepada Allah, maka hidupnya akan senantiasa diliputi oleh rasa syukur, karena ia senantiasa percaya bahwa apa yang ada pada dirinya itu adalah merupakan anugerah, karunia, pemberian dan titipan Allah semata. Itu hal yang pertama, hikmat hokmah yang diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Ketahui dan jadikanlah hidup kita berpusat kepada Allah, hidup kita berpusat kepada Tuhan. Karena ketika itu terjadi, maka kita akan memulai dan melaksanakan hidup kita dengan penuh rasa syukur. Sehingga dengan rasa syukur itu kita akan berangkat menjadi orang-orang yang mampu memberi, yang mampu menaburkan hal-hal yang baik. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1, berikanlah, lemparkanlah rotimu ke air, maka air itu akan memberi kesejukan, air itu akan memberi balasan.
Sama halnya dengan ayat 2, setiap orang dipanggil untuk mau berbagi, untuk mau memberi, untuk mau menaburkan kebaikan. Karena semua orang tidak akan pernah tahu bagaimana benih itu akan bertumbuh, bagaimana benih itu akan berkembang, dan suatu waktu benih itu akan memberikan buah kepada kita. Benih itu akan memberikan hasil kepada orang-orang yang menaburkan benih itu. Itulah yang sebabnya dikatakan kepada 7 atau bahkan kepada 8 orang. Nominal atau jumlah 7 dan 8 itu mengajak kita bahwa kita tidak boleh berpusat hanya kepada diri kita. Kita jangan mementingkan egoisme kita. Kita jangan hanya berpikir bahwa dunia ini hanya milik kita saja. Tapi ada 7 atau 8 orang yang bersama-sama berkomunitas dengan kita, dan mereka juga merupakan bahagian dari saluran kasih orang yang percaya. Karena itu dipanggil beri mereka, bagikan mereka, taburkan kepada mereka, dan suatu ketika apa yang kita tabur itu akan memberikan hasil, akan memberikan buah kepada kita. Hal yang kedua yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang tahu malapetaka apa yang terjadi atas bumi. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi pada kita esok. Bahkan jangankan esok, nanti 1 jam kemudian atau detik-detik kemudian, tidak ada seorang pun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Malapetaka apa yang menimpa kita, bahkan malapetaka apa yang akan menimpa dunia. Karena itu waktu yang diberikan Tuhan kepada kita adalah waktu yang sangat berharga untuk menaburkan kebaikan. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita adalah waktu yang begitu sangat baik, menjadi kesempatan bagi kita untuk menaburkan, untuk memberikan, untuk menumbuhkan benih-benih kebaikan kepada semua orang. Dan kita tidak tahu mereka yang akan menolong kita, mereka lah yang akan membantu kita ketika ketika malapetaka, kesukaran, kesulitan menimpa kita. Setiap kita terpanggil untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Itulah wujud kasih yang dipanggil oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Galatia pasal 6 ayat 9 mengatakan bahwa setiap kita melakukan kebaikan, maka itu adalah benih-benih yang akan menumbuhkan hasil kepada kita ketika kita mau hidup di dunia ini, dan juga dari Tuhan di dalam anugerahnya yang begitu sangat besar. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Unang masadi mangulahon nadinggan ay ditikina manggotil do hitamse. Taburkan kebaikan 7, 8, 70 atau bahkan 80 kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Karena dengan demikian kita telah memberikan kasih anugerah yang dititipkan Tuhan kepada kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kami untuk senantiasa memusatkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Sehingga dengan rasa syukur kami terpanggil untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Dengan demikian benih-benih kebaikan yang kami taburkan menjadi kebaikan yang juga dirasakan oleh orang lain. Dan pada waktunya nanti kami akan menuai, kami akan mendapatkan hasil dari benih kebaikan itu. Tuhan berkati hidup kami hari ini. Engkau naungi dengan kasih setiamu, sehingga setiap hal yang kami lakukan hari ini, dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, senantiasa hanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berkati pergumulan hidup kami. Biarlah segala perkara yang kami hadapi dalam hidup kami di dunia ini
mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan, menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan urapi mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan kuatkan yang dalam keadaan lemah, sehingga setiap hidup kami hanya bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan, saya terberkati, Bapak Ibu terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang Bapak Ibu untuk like dan subscribe agar channel HKBP Jalan Lurah ini semakin berkembang dan semakin banyak yang diberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Horas.